the beauty in the shadow of the sun. Said sometime I know it's been before. Close the curtains, what you waiting for? And they'll be keeping secrets to a man to cry. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami banggakan dan hormati, bagaimana biasa pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama melakukan kegiatan rutin kita, yaitu membaca Al-Quran yang nanti akan dibawakan atau dipandu oleh Ustaz kita, dan selanjutnya akan sedikit uraian tentang kitab merah. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, sama-sama sebelum kita membuka acara ini, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك لا إله إلا الله لا jadi kolam dan kolam yakullahu kufuwan ahad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma inna. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sempurna. Kemudian marilah kita memperbanyak sabar dalam hidup kita. Kemudian pula mudah-mudahan berkah kita duduk di majelis ilmu ini dalam lingkaran kebaikan, dengan hati yang bersih, dengan niat yang suci, dan dengan membaca Ratibul Haddad ini, mudah-mudahan seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia wabil khusus adalah hajat akhirat kita. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hajat yang terpenting itu adalah hajat akhirat kita. Kenapa? Karena hidup di dunia ini singkat sekali Bapak Ibu, singkat sekali. Panjang-panjang umur umat Nabi Muhammad ini 63 tahun sampai 80 tahun, 100 tahun. Tapi mencari orang yang umur 80 tahun pun sudah susah. Singkat sekali Bapak Ibu, maka tidak ada bandingannya dengan kehidupan akhirat, yaitu khalidina biha. Kemudian Bapak Ibu, marilah kita berdoa bersama-sama dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan berkah kita membaca Ratibul Haddad ini. Kalaulah ada di antara kita, jamaah kita, keluarga kita, tetangga kita yang sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan berkah kita membaca Ratibul Haddad ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada di antara kita ini yang sedang berduka, ditimpa masalah musibah dalam hidupnya, maka mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah dan diberikan kenikmatan, keberkahan dalam hidupnya. Kalaulah di antara kita ada yang sedang dililit hutang, maka mudah-mudahan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya muliakan, sering kita menyebutkan bahwa kita mesti wajib banyak bersalawat dalam hidup kita. Kenapa? Karena memang salawat itu Allah yang memerintahkannya. Kemudian agar salawat itu hidup di dalam batang tubuh kita tersebut, maka tidak ada jalan lain kecuali kita itu dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW tersebut. Maka itu sering kita sebutkan, disebut dengan banyak itu bukan pada angka,
Kalau pada angka saya bilang 1000 banyak, Bang Nopiar bilang 2000 banyak, saya bilang 5000 banyak, Pak Haji bilang 6000 banyak, tidak ada habisnya. Maka itu selawat yang banyak tersebut ketika selawat itu hidup di batang tubuh kita. Bapak Ibu rasakan, misalnya terkejut yang dibilang itu cantik lebih anjing kata dia. Kadang-kadang ada orang begitu kan, kurang ajar kata. Tapi kalau ada orang yang terkejut dia sallallahu alaihi wasallam, melihat sesuatu sallallahu alaihi Muhammad, melihat sesuatu mendengar sesuatu sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedang ngobrol-ngobrol maka terucap lidahnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu tanda bahwa salawat itu mesra di batang tubuhnya. Inilah yang disebut dengan salawat yang banyak tersebut. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua ini bisa memesrakan salawat, istighfar, zikir-zikir itu dalam tubuh, dalam diri kita ini, sehingga dia benar-benar hidup di dalam batang tubuh kita tersebut. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada malam hari ini kita ingin melanjutkan kitab kita yang merah, yaitu berkenaan dengan rahasia hamba Allah. Bapak Ibu, rahasia tentang hamba Allah ini dalam kitab ini adalah kajian yang amat penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena dalam kitab ini rahasia hamba Allah itu kita ambil pada tingkatan jasad dan ruh. Tapi tingkatan jasad dan ruh itu kedudukannya pada kedudukan ilmu hakikat, bukan pada kedudukan ilmu syariat. Mengapa kita perlu mengkaji tentang hamba Allah tersebut secara hakikat di kedudukan jasad dan ruh? Karena Bapak Ibu, kita ini selama ini baru mengaku sebagai hamba Allah, baru mengaku di lidah, aku ini hamba Allah. Tapi ukuran bahwa Allah itu ridho kita ini sebagai hambanya, atau tanda apakah kita ini sudah benar-benar sebagai hamba Allah itu apa? Kalau orang bilang, oh saya kan sudah bersyahadat kata dia, saya sudah masuk Islam, tentu saya sebagai hamba Allah. Betul, tapi di kedudukan syariat. Nanti kita akan pakai papan tulis karena yang ini agak penting sedikit Bapak Ibu. Tapi masih di kedudukan syariat. Maka itu kita sering sebutkan Bapak Ibu, di kedudukan syariat itu kedudukannya masih belum sempurna. Masih, kalau bahasa kita Bapak Ibu, masih rugi. Maka mesti wajib naik ke atas, yaitu di kedudukan torikat. Tapi kedudukan torikat ini juga belum sempurna, masih belum beruntung. Kenapa? Karena masih setengah jalan untuk sampai di kedudukan hakikat. Maka itu nanti naik ke tingkatan hakikat dan juga ma'rifat, inilah kedudukan yang beruntung tersebut. Hamba yang dia itu juga diakui oleh Allah sebagai hambanya. Kita sebut kita sebagai hamba, Allah juga mengakui kita ini sebagai hambanya. Lalu apa ukurannya? Maka dalam kitab kita ini yaitu hamba Allah dalam kedudukan jasad. Jadi Bapak Ibu, kedudukan hamba Allah tersebut, abdun tersebut, hamba Allah tersebut bukan pada sebutan lidah. Ukurannya bukan pada sebutan lidah. Karena setiap orang dapat mengucapkan di lidahnya. Bahkan orang kafir pun Bapak Ibu, orang yang tak percaya dengan Tuhan pun bisa menyebut di ujung lidahnya, aku ini hamba Allah. Bahkan mungkin dia lebih fasih mengatakan, aku ini hamba Allah daripada kita. Maka itu kedudukan hamba itu bukan diukur di ujung lidah, bukan diukur dengan ucapan, tapi dia mesti tembus ke dalam kalbu dan zahir dalam perbuatan. Dan perbuatan itu bukan perbuatan jasad, tapi sudah pada perbuatan ruh Bapak Ibu. Nah,
Ingat Bapak Ibu, bahwa tanda seseorang itu sudah duduk di makam hamba di tingkatan jasad pada kedudukan ilmu hakikat. Nah, ini ingat Bapak Ibu, kalau seandainya hari ini kita mengatakan kita ini hamba Allah, maka kita ukur pada ilmu hakikat di kedudukan jasad. Apa dia? Orang yang disebut sebagai hamba Allah, diridhoi pula oleh Allah sebagai hambanya di kedudukan jasad, yaitu kapan? Ketika kuasa Allah itu sedikit pun tidak lagi tersinggah pada dirinya, barulah dia itu betul-betul duduk sebagai hamba Tuhan tersebut di tingkatan jasad pada ilmu hakikat. Maka itu rasakan Bapak Ibu, karena kita sudah ngajinya lama 2 tahun, mulai dari yang kitab putih sampai kitab merah ini. Kitab putih itu dasarnya, tapi dasarnya itu penting sekali Bapak Ibu. Maka itu di syahadat tersebut, ketika Bapak Ibu memahami tentang asyhadu alla ilaha illallah, kalau selama ini memahami bahwa syahadat itu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, maka tingkatkan pada tingkatan hakikat, bukan lagi pada terjemah tapi pada makna. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada nyata hanya Allah. Berarti tak ada yang nyata terkecuali hanya Allah, termasuk memandangnya itu pada diri sendiri. Tak ada nyata terkecuali Allah, melihat apapun di luar diri kita dan melihat yang di dalam diri kita itu tiada nyata hanya Allah. Sehingga hilanglah saat itu sisi basyariah atau kemakhlukan tersebut, maka yang nampak itu hanya Allah. Maka Bapak Ibu, ketika sampai pada tingkat ini, maka kita mampu merasakan sedikit pun tidak ada lagi tersinggah kuasa Allah itu pada diri kita, maka barulah kita itu layak disebut sebagai hamba. Ingat Bapak Ibu, kita sering sebutkan, kalau masih ada lagi kuasa Allah itu tersinggah pada diri kita, kita merasa bahwa kuasa itu milik kita, berarti kita belum lagi dianggap sebagai hamba. Apa tak banyak orang Bapak Ibu sebenarnya belum lulus sebagai hamba Allah? Banyak sekali Bapak Ibu, menyebut saja pandai kita, aku ini hamba Allah, tapi Allah belum ridho dia sebagai hamba Allah. Kenapa? Karena kuasa Allah itu masih tersinggah pada dirinya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu masih tersinggah pada dirinya. Dia akui itu adalah kuasa dia. Misalnya dia sedang ngajar di kampus, misalnya, aku ini sudah jadi profesor, jadi doktor, sudah banyak, sudah ilmu aku nih selautan, kata dia, pintar aku nih. Oh, ingat, kita mencuri kuasa Allah, yaitu ilmu. Padahal ilmu itu bukan kuasa kita, bukan punya kita. Ilmu itu punya Allah. Kalau masih merasa punya ilmu, berarti masih tersinggah kuasa Allah itu pada diri kita, maka kita belum layak disebut sebagai hamba Allah. Kalau ada dalam hidup kita misalnya gini Bapak Ibu, ini sepele sekali, yang sering kita sebutkan misalnya, oh kalau tak karena aku, kata dia, takkan bisa dia itu jadi PNS. Aku ini nolong dia, tanda tangan aku ini dulu yang nolong dia. Kalau tak aku, mana bisa dia jadi PNS? Kalau tak karena aku, mana bisa dia bangun rumah? Aku nih yang dulu masukkan duit ke rekening dia, carikan tanah dia,
bangunkan rumahnya, kalau tak takkan bisa, aku inilah orangnya. Oh ingat Bapak Ibu, kita sedang mencuri kuasa Allah itu tersinggah pada diri kita. Kalau itu masih melekat di batang tubuh kita, kalau itu masih ada dalam diri kita, berarti kita belum sempurna menjadi hamba Tuhan Bapak Ibu. Maka itu hati-hati. Dikedudukan ilmu hakikat pada tingkatan jasad, baru orang itu diakui sebagai hamba tersebut, sebagai hamba Allah tersebut, ketika sudah kuasa Allah itu tidak lagi tersinggah pada dirinya meskipun sedikit Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, di makam kehambaan ini Bapak Ibu, ini mesti harus kita jaga. Harus kita jaga diri kita, keluarga kita, istri, anak kita. Jangan sampai mereka itu punya rasa, punya perasaan memiliki kuasa Allah tersebut meskipun sedikit. Kenapa? Karena kalau itu ada, maka saat itu gugurlah kehambaan kita itu di hadapan Tuhan pada tingkatan hakikat Bapak Ibu. Nah ini dia pada tingkatan hakikat. Nah dalam kitab kita ini Bapak Ibu, di situ disebutkan sifat 20, yaitu sifat wajib Allah, sifat mustahil bagi Allah. Nah yang sifat wajib itu sifat Allah, yang sifat mustahil itu sifat makhluk. Maka itu kalau Allah itu sifatnya wujud, sifat wajibnya itu wujud, maka sifat mustahil bagi Allah itu adam, yaitu tiada. Nah sifat mustahil itu adalah sifat makhluk, sifat kita ini. Berarti kalau Allah itu wujud, berarti kita ini adam, berarti kita ini tak ada. Maka itu la ilaha illallah itu tiada nyata, hanya Allah ingin mengatakan, ingin menyadarkan kita bahwa kita ini tak ada, yang ada itu hanya Allah. Lalu yang kedua, misalnya sifat 20 itu ada kidam. Kidam ini kan sifat Allah, artinya terdahulu. Sifat mustahil bagi Allah itu hudud, yaitu baharu. Nah sifat baharu itu kita, yaitu kita ini diciptakan bermateri pula, yang berarti ada habisnya. Berarti kita ini baharu, barang baru yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau misalnya, ini saya tidak sebutkan semuanya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga sudah baca. Misalnya kalau sifat wajib Allah itu baka, Allah itu kekal, berarti sifat makhluk kita itu adalah fana, yaitu binasa. Tak ada manusia ini yang muda terus, walaupun kita kepengen juga muda terus Pak Meda. Tak ada manusia itu yang muda terus. Maka itu sifat Allah itu kekal, baka, tapi sifat makhluk itu adalah fana, yaitu binasa dia. Maka itu kita ini bakal binasa. Sifat mukhalafatul lil hawadis misalnya, Allah itu berbeda dengan makhluknya, tapi sifat kita ini yaitu sama dengan makhluk yang lainnya. Apa dia? Ada telinga sama, darah sama merah, rambut sama hitam, kuku sama-sama panjang, misalnya kaki sama-sama ada, tangan semuanya sama, tapi Allah itu berbeda Bapak Ibu. Maka sebenarnya sifat 20 itu ingin menyatakan bahwa kita itu sebenarnya tidak ada, kita itu binasa, kita itu bodoh, kita itu tidak berilmu, kita itu buta. Sebenarnya yang bergerak, yang memandang, yang mendengar, yang berjalan dan lain sebagainya itu adalah kenyataan Allah, itu adalah Allah itu sendiri Bapak Ibu. Maka itu sifat 20 itu sebenarnya ingin menggugurkan
kuasa Allah itu yang tersinggah pada diri kita itu tersebut Bapak Ibu. Jadi sifat 20 yang diajarkan oleh para ulama tersebut itu ingin menyadarkan kita supaya gugur sifat Allah yang kita pakai tersebut, sehingga kita tidak merasa lagi itu adalah kuasa kita. Itu yang diinginkan melalui sifat 20 tersebut Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau seandainya boleh saya pakai papan tulis sedikit. Yang disebut sebagai hamba itu Bapak Ibu, abdun itu, abdun, hamba ini Bapak Ibu, pada tingkatan syariat itu isi hamba pada tingkatan syariat itu adalah penyembahan. Nah ini dia Bapak Ibu, isi kehambaan atau hamba itu pada tingkatan syariat itu adalah penyembahan. Maka itu pada tingkatan syariat ini banyak orang tertipu. Maka itu kita jangan tertipu Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada penyembahan ini kebanyakan umat Islam itu antara dia dengan Tuhan itu berpisah. Kebanyakan Bapak Ibu pada tingkatan syariat ini, hamba pada tingkatan syariat isinya itu adalah penyembahan. Tapi kebanyakan umat Islam antara dia dengan Tuhan itu bisa. Ini Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu merasakan mulai dari bawah, sadari, buang sifat keakuan diri, buang seluruhnya sampai akhirnya betul-betul rasanya tiada, lalu nanti akui bahwa kita ini adalah hamba Allah. Maka saat itu sempurnalah diri kita tersebut. Kalau ini Bapak Ibu bawa, kalau mati dua saja tempatnya Bapak Ibu. Kalau tidak jasad itu kekal, tidak akan hancur, atau jasad itu hilang di dalam kubur tersebut. Karena dua ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin inilah pengajian kita malam hari ini Bapak Ibu, karena yang di depan ini kalau lama-lama tak habis pula nanti. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon maaf, mohon dihalalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi rangkaian acara kita pada malam yang berbahagia ini mulai dari pembacaan kebahagiaan kami, lanjutkan dengan drama ujangan agama, sampaikan harusnya kita, dan selanjutnya kebetulan tuan rumah menyediakan sedikit makanan. Untuk itu nanti sama-sama kita menyatapi hidangan yang disajikan ini. Demikian dari saya, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.